Saya akan membedah dua ayat ya. Surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab." Ini kayak film. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Turab. Turab itu debu, seperti ini. Summa min nutfatin. Kemudian menjadikan kamu dari nutfah. Nutfah itu air mani, sperma yang lengket. Oleh ahli kedokteran disebut dengan darah beku, kayak lintah. Dalam bahasa Arab lintah itu disebut alaqah, alaq ya, jadi kita kalau ngeliat lintah kira-kira itulah yang disebut dengan min alaqah. Dulu kita pernah seperti itu. Jadi kita ini dulu pernah jadi tanah, lalu Allah jadikan dari air mani. Air mani itu hina sekali, lalu sangat lemah seperti lintah. Tsumma yukhrijukum tifla, lalu mengeluarkan kamu ke dunia sebagai tifla. Kalau kita punya TK tuh, kalau bahasa Arabnya Raudatul Atfal. Atfal tifl, anak-anak. Lalu Allah lahirkan kamu, gak langsung gede. Yukhrijukum tifla, Dia mengeluarkan kamu. Jadi kalau Allah gak keluarkan kita, gak jadi juga. Maka saat ibu melahirkan, apakah ibu itu yang mengeluarkan? Atau sebenarnya Allah yang mendorong itu semua? Kalau berdasarkan ayat ini, Dialah yang mendorong ya. Tsumma libtablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha, lalu menjadikan kamu matang, dewasa. Ashuddakum, jadi biar kita jadi kuat. Ini kan umur kita lagi kuat-kuatnya sebagian besar nih ya. Namun juga ada summa litakunu syuyukha, agar kamu menjadi syuyukh. Syuyukh itu jamak dari syekh. Dalam bahasa Arab syekh itu tua ya. Syuyukh ini dalam bahasa Arab dibedakan dengan asyuddakum. Asyuddakum sesuai surah Al-Ahqaf itu 40 tahun mateng. Kalau tua di atas 40, mulai 50, 60 ya. Itu biologisnya. Ada orang yang udah tua secara biologis tapi belum mateng secara psikis, secara spiritual ya. Ini kan cuma fisik doang. Kalau kita kuliahnya tinggi, akalnya yang mateng, ruhnya belum tentu mateng ya. Untuk kematangan spiritual nggak ada sekolahnya yang formal. Dia ada sekolahnya tapi tidak formal ya, informal. Lalu Allah mengatakan wa minkum may yutawaffa min qabl, di antara kamu may yutawaffa, ada yang diwafatkan, min qablu, sebelum tua atau sebelum matang, sebelum 40 atau sebelum 50, 60. Benar ya? Kawan kita ada yang meninggal waktu masih remaja, ada yang meninggal masih anak-anak, bahkan ada yang meninggal waktu masih bayi ya. Jadi suka-suka Allah ya. Maka disebutkan kalimatnya wa minkum may yutawaffa min qabl, di antara kamu ada yang disempurnakan rezeki hidupnya. Maka wafat bahasa Arab itu artinya wafaur rizq,
disempurnakan, dihabiskan rezeki fisiknya. Itu disebut dengan wafat. Jadi wafat itu bukan bahasa Indonesia, wafat itu bahasa Arab. Ya, wafa, ya, aufu bil uqud, sempurnakanlah janjimu, transaksimu. Nah, yutawaffa yang disempurnakan, yang dilengkapkan. Apa yang dilengkapkan? Yang dicukupkan rezekinya. Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, ya, tidaklah kamu mati hatta yustawfa rizquh, sampai rezekinya disempurnakan. Ya, sampai rezekinya itu habis. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada orang akan ketukar rezeki, nggak ada. Kalau faham bab begini, ada nggak iri dengki? Nggak ada. Takut nggak mati? Ngapain takut lagi? Emang udah bagiannya, udah jatahnya. Ya, udah jatahnya. Walitablugu ajalan musamma, dan supaya kamu sampai kepada ajal. Nah, jadi ajal itu bahasa Arab, artinya time, waktu. Musamma, yang sudah disebutkan, itu secara harfiah. Musamma juga berarti yang sudah ditinggikan. Maka umur itu ada umur biologis, ada umur akal, ada umur qalbu, ada umur ruh. Itu beda-beda. Umur fisik ya itulah 40 itu ya umur matang. Orang sudah mulai berpikir, saya sudah tua ya gitu. Saya udah lama juga ya hidup, mau ngapain lagi hidup gitu. Ada orang sebelum umur fisiknya 40 dia sudah mikir begitu, saya buat apa ya hidup di sini? Umurnya masih 13 tahun, masih 15 tahun, masih 21 tahun. Nah, orang-orang begini dia sudah 40 tahun secara kolbu sebelum fisiknya. Kalau 40 tahun akal ya kemampuan intelektual, kemampuan kematangan akal pikiran. Ya pasti bedalah orang yang kuliahnya S1, S2, S3. Tapi itu baru normatif. Banyak kok orang yang S3 tapi nggak mateng juga banyak. Jadi jangan tertipu oleh gelar-gelar ya. Itu kan cuma formalitas. Udah lihat belum sarjana itu pengen dihargai kesarjanaannya. Gue loh doktor, gue loh magister, saya lah sarjana. Oh banyak yang begitu. Ternyata kerjaan dia nggak sesuai dengan gelarnya, tapi masih pengen dihargai gelarnya. Oh banyak yang begitu. Dia sedang menjadi bukan dirinya sendiri. Umurnya qalbu adalah kematangan dalam melakukan zikrullah. Karena zikir qalbu itu membuat seseorang tenang. Maka orang yang matang secara qalbu, dia matang dalam mendapatkan ketenangan. Jadi dia tahu cara pola-pola menenangkan diri. Ya, ada orang udah doktor atau udah direktur atau sudah matang lah, tapi ketika ada masalah dia nggak bisa menenangkan dirinya. Ya, dia nggak bisa menenangkan dirinya. Gampang panik. Nah, orang-orang seperti ini berarti kolbunya belum matang, gampang panik, gampang rusuh. Ya. Hati-hati loh, jangan gampang rusuh.
Jangan gampang rusak-rusuk, itu mempengaruhi orang sekitar kita. Maka kalau sakit yang tenang-tenang, ya. Ada orang sakit tenang, ada yang sakit mana yang bikin kita rusuh? Yang nomor 2, ya. Penyakitnya biasa tapi ekspresinya berlebihan, ya. Tapi saya juga mau menjelaskan hal yang lain di sini. Tadi ada umur ruh itu ma'rifatullah. Ajal musamma, ajal waktu musamma yang sudah dinaikkan. Nah, di mana saja ajal itu, waktu itu dinaikkan, ditentukan. Maka ada ajal luh mahfuz, kita sebut ajal takdir. Ya, ajal takdir ini itu lewat kehendak Allah. Namanya kudrat iradat, kekuasaan dan kehendak Allah. Itu kata kuncinya kun. Hendaklah engkau menjadi ada, maka jadilah ia ada. Jadi mengalir dalam diri kita, fayakun. Kalimat Allah kun fayakun. Umur ini menjadi umur fisik, umur akal. Ini tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada yang ini bisa dirubah dengan doa, geser dikit aja. Atau hujan, ada namanya doa mengalihkan hujan. Kalau bahasa kita apa? Pawang. Pawang tuh nggak horor-horor amat. Rasulullah itu ahli pawang hujan, ya. Bukan hanya menjauhin hujan, datengin hujan juga. Jadi suatu kali ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami paceklik, tolong doakan hujan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi lagi khutbah, maka Nabi langsung angkat doa. Ya Allah, turunkan hujan. Bener, hujan gak berhenti-berhenti. Kan dia doanya begitu. Coba kalau dia doa, wahai Rasulullah, doakan turun hujan yang bermanfaat bagi kami. Nah, itu beda tuh. Ini mintanya, wahai Rasulullah, tolong doakan turun hujan yang banyak untuk kami. Turun gak berhenti-berhenti. Ini Nabi doa lagi Jumatan. Jadi hari Jumat langsung jadi istisqa. Hujan turun seminggu. Kira-kira kalau tuh hujan gak berhenti selama seminggu, apa yang terjadi? Banjir itu. Maka datanglah utusan yang tadi kepada Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, banjir. Akhirnya Nabi lagi Jumatan, ini ridanya tadi dipakai di kanan, sekarang dipindah ke kiri. Ini simbol. Jadi doa itu kadang ada simbol-simbolnya. Ke hari Jumat pertama dari kanan ke kiri, sekarang dibalik dari kiri ke kanan. Allahumma hawalaina wa ala alaina. Ya Allah, nah itu pawang tuh, alihkan hujan dari kami. Hujannya bukan berarti hujannya nggak ada, hujannya pindah. Takdir hujannya turun, iya, tapi dia beralih, gitu aja bedanya. Dia beralih ke hutan kah, ke padang pasir kah. Nah, takdir kita itu bisa digeser, tapi nggak bisa hilang, ya. Maka ada orang yang seharusnya sudah mati, digeser, kenalah keluarganya yang meninggal. Bisa begitu. Dengan apa Allah merubah? Lagi-lagi dengan kunnya, dengan iradahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seharusnya sudah mati, tapi Allah bilang kun berikut, bergeserlah sedikit saja. Seharusnya jadi miskin, tapi menjadi biasa, nggak miskin. Seharusnya bergeser di jalan tabrakan, tapi karena subuhnya baca kunut, waqina syarra ma qadait, jagalah kami dari takdir yang buruk.
Seharusnya tabrakan cuma gesek aja. Jadi kalau kita bergesekan mobil gores, ingat-ingat nih makna doa ini. Mungkin seharusnya kita ini tabrakan, tapi karena berkah doa digeser dikit. Yang penting takdir tetap ada bergesekan walaupun sedikit. Gitu. Seharusnya miskin bertahun-tahun, tapi karena dia doa, berkah gurunya, silaturahmi, baca Al-Quran, sholawat, dia cuma diberi kemiskinan sesaat. Yang penting takdir miskinnya ada. Gitu. Takdir susahnya ada. Ini takdir boleh disebut takdir luh mahfuz. Apa artinya luh mahfuz? Luh mahfuz, luh artinya papan, tapi bukan papan ya, tempatnya luh lembaran atau tempat menulis takdir-takdir manusia, dan itu mahfuz, itu dijaga langsung oleh Allah. Kalau bukan Allah yang merubah, dia nggak berubah. Ya, inilah makna hadis Nabi. Tidak ada yang mendapat merubah takdir qada, ya, kecuali doa. La yughayyirul qada illa doa. Tidaklah dapat merubah qada kehendak ketetapan Allah kecuali doa. Pertanyaannya, doa itu siapa yang menetapkan? Allah juga. Jadi saya bisa doa, takdir juga nggak? Takdir. Tuh, jadi jangan sok dulu ngomong, kalau gak doa gua nih gak jadi nih. Saya kan pernah cerita tuh, dulu kita naik bus, di samping saya ini, saya di tengah-tengah. Ketika kita malam-malam, saya lagi tidur, tiba-tiba pas pertigaan ada truk hantam samping kiri, pas di samping saya, di Jawa Tengah tuh. Akhirnya bus kita bergeser dikit, gitu, berhenti. Untung nggak oleng. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nyeletuk depan. Kalau bukan karena saya sholawat, ini bus pasti hancur. Oh, GR dia. Banyak orang-orang GR di dunia, ya. Cuma karena zikir-zikir dia yang cetek itu, dia merasa Karena zikirku.